Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa titik pembeda antara mudharabah dengan riba. Pada prinsipnya riba itu sebagian besar berasal dari transaksi utang piutang. Makanya transaksi utang dalam Islam hukumnya haram dan dosa besar, strictly forbidden, sangat keras dilarang, jangan sampai menghasilkan keuntungan. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh atau yang pernah dinyatakan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi utang yang menghasilkan manfaat maka statusnya adalah riba. Karena itu pada prinsipnya di sini kita ingin membedakan mana transaksi utang dan mana transaksi mudharabah. Sama-sama menyerahkan uang, tapi ketika aturannya nggak paham, bisa jadi sebenarnya itu transaksi utang, namun dia menganggap kalau itu mudharabah, sehingga dia minta bagi hasil, padahal aslinya dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Tayyib. Pembeda yang pertama, transaksi mudharabah, modal itu tidak boleh dijamin. Modal tidak boleh dijamin. Kalau modal dijamin maka jadinya utang. Kalau modal dijamin jadinya transaksinya berubah menjadi utang, sehingga nanti tidak boleh mendapatkan bagi hasil. Contohnya gimana Pak? Contoh ya, ada orang ngasih modal kepada orang lain. Ini kamu saya kasih modal 10 juta, silahkan dipakai jualan cilok ya. Nanti kalau untung kita bagi hasil, kalau rugi minimal balik modal. Kalau rugi saya nggak minta bagi hasil, nggak apa-apa, tapi ya minimal balik modal. Boleh nggak seperti ini? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Dia minta modalnya dikembalikan. Minimal balik modal itu sama dengan modal dijamin. Minimal balik modal itu sama dengan modal dijamin. Nah kalau modal dijamin nggak boleh. Kenapa kok modal dijamin nggak boleh? Karena kalau modal dijamin itu akadnya utang jadinya. Dan kalau akad utang, Anda tidak berhak untuk meminta bagi hasil. Utang plus bagi hasil itu riba. Utang yang ada tambahan bagi hasil itu apa? Riba. Tayyib. Apa dalil kalau modal tidak boleh dijamin? Dalilnya sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, wala ribhu ma lam tudman. Wala ribhu ma lam tudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Karena itulah dalam mudharabah berlaku rumus keseimbangan. Peluang untung sama dengan resiko rugi, sehingga siapa yang mau untung harus siap buntung. Sehingga gak boleh saya maunya untung, gak mau rugi. Ya semua juga kayak gitu. Kalau Anda cuma maunya untung dan gak siap dengan resiko rugi, itu prinsip Yahudi. Dan itulah transaksi ribawi. Karena siapa yang mau untung, maka dia wajib untuk menanggung resiko rugi. Karena peluang untung berbanding lurus dengan resiko rugi. Sebaliknya, kalau riba, modal dijamin. Kasusnya seperti tadi. Ada orang yang ngasih modal, kemudian dia mendapatkan jaminan, Bapak nanti kalau kami untung, saya kasih bonus sekian. Namun kalau rugi, ya mohon maaf, kami hanya bisa mengembalikan modalnya saja. Transaksi seperti ini hukumnya apa? Riba. Karena ini sama dengan utang yang memberikan keuntungan. Tayyib. Mafhum insyaallah? Alhamdulillah. Yang kedua, dalam mudharabah bagi hasil itu berdasarkan nilai untung dan bukan berdasarkan modal. Dalam mudharabah bagi hasil berdasarkan untung dan bukan berdasarkan modal.
Karena itu jika ada transaksi mudharabah tapi bagi hasilnya berdasarkan modal bukan berdasarkan untung, maka transaksi ini riba. Contoh ya. Contohnya gimana Pak? Misalnya ada orang ngasih modal. Ini saya kasih modal, lalu pihak pelaku usaha mudharib menjanjikan, pokoknya nanti gini aturannya, Bapak duduk manis saja, nanti tiap bulan saya kasih 2%. Saya kasih 2%. 2% dari mana? 2% dari 10 juta. Sudah? Berarti dia 2% dari apa? Modal. Kalau 2% dari modal, ini riba. Kenapa? Nanti jadinya flat. 2% kali 10 juta ketemu berapa? 200 ribu. 200 ribu terus tiap bulan, sehingga nggak berubah-ubah. 200 ribu terus. Ya ini nggak ada bedanya dengan bunga bank. Itulah riba. Tapi yang benar gimana? Bagi hasil itu berdasarkan keuntungan. Sehingga perlu Anda bedakan yang fix itu nisbah bagi hasil, itu fix. Saya dikasih berapa besok? Bapak saya kasih 40%, itu fix. Baik, setuju. Tanda tangan 40%. Nah ini boleh tidak berubah. 40% kali apa? Kali modal. Ya bangkrut kan. Sebulan langsung 40%, 3 bulan balik modal plus tambah untung, langsung kukut usaha yang dijalankan. Dan nggak bakalan mungkin kalau kali modal nilainya besar. Pasti 40% itu kali hasil, kali untungnya. 40% dari untung. Baik, fix 40%. 40% karena kali untung, berarti nanti nilainya fix atau fluktuatif? Kenapa fluktuatif? Karena faktor kalinya fluktuatif, nggak jelas. Sehingga bisa naik, bisa turun, naik, turun, turun, turun ya. Tergantung dari suasana usaha yang dia jalankan. Berbeda dengan nilai yang dia dikalikan dengan modal. Makanya kalau ada ajakan bagi hasil dan Anda dikasih janji nanti dapat porsi yang presentasinya kecil, rata-rata di bawah 5 atau 10%, Bapak nanti saya kasih 5% atau saya kasih 3%, wajib dicurigai. Tapi kalau Anda dikasih gede, saya nanti dapat berapa? 30%, insya Allah ini syar'i. Jadi semakin gede semakin syar'i, semakin kecil semakin riba. Mudharabah itu semakin besar bagi hasilnya semakin mudharabah, tapi semakin kecil semakin riba. Karena kalau kecil itu nggak mungkin dari hasil, pasti dari untung, dari modal. Sehingga Anda nggak bakalan mau kasih 100 juta, Bapak nanti saya kasih 2% tiap bulan. 2% dari apa? Dari untung. Rugi. Anda nggak bakalan mau, pasti Anda akan minta lebih, 20% atau 30%. Bisa dipahami insya Allah. Kemudian juga dalam mudharabah, nilai bagi hasil itu tidak pasti, dalam arti fluktuatif. Terkadang besar, terkadang kecil. Kenapa? Karena yang namanya hasil tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini masuk dalam ranah takdir. Orang nggak ngerti. Karena nggak ngerti, tergantung kepada takdir dan rezeki manusia itu sesuai kehendak Allah, maka bisa nilainya besar, bisa nilainya kecil. Sehingga dalam akad mudharabah, nilai bagi hasil itu fluktuatif. Sebaliknya kalau riba, ciri khasnya dia flat. Bapak silahkan kasih modal 100 juta, nanti insya Allah tiap bulan sudah masuk ke rekening 500 ribu. Anda duduk manis saja, 500 ribu langsung masuk ke rekening tiap bulan. Sudah? Yang flat seperti ini syar'i tidak? Kenapa tidak syar'i? Kenapa tidak syar'i? Karena dia berarti menentukan jatah tertentu dalam bagi hasil. Tayyib. Poin seperti inilah yang menjadikan transaksi kerjasama menjadi tidak syar'i alias riba.
Apa dalil kalau ini dilarang? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beberapa bentuk transaksi. Di antara yang beliau larang adalah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muhaqalah wal munabadah wal muzabanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi muhaqalah, munabadah, muzabanah, wa 'ani sunya, dan juga beliau melarang transaksi as-sunya. Yang saya soroti di sini bagian beliau melarang muhaqalah. Apa itu muhaqalah? Pengertian yang disampaikan oleh An-Nawawi dan para ulama yang lainnya, dan juga yang ini disebutkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam ta'liq beliau untuk Sahih Muslim. Yang dimaksud dengan muhaqalah adalah al-muzara'ah ala nasibin ma'lum, transaksi mengelola tanah dengan jatah tertentu. Misalnya begini, saya punya lahan, Anda punya uang, lalu Anda ngasih modal, Pak saya kasih modal 10 juta, silahkan dipakai untuk tanam bako. Oh nggak boleh ya, contohnya nggak bagus ya, kita ganti, silakan dipakai untuk tanam lombok. Tapi nanti perjanjiannya begini Pak, perjanjiannya ini ada 2 peta ya, nanti hasil berapapun saya minta 5 juta. Jadi 10 juta balik plus saya dikasih 5 juta. Bapak mau panen raya, panen besar, panen kecil, pokoknya saya minta 5 juta. Kan ada seperti itu ya. Ini namanya apa tadi? Namanya apa? Muhaqalah. Namanya muhaqalah. Sehingga dia melakukan transaksi kerjasama mengelola lahan untuk dikembangkan menghasilkan komoditas tertentu, namun pemodal minta nilai tertentu. Pokoknya apapun resikonya saya minta 5 juta. Entah nanti misalnya kok lomboknya banyak, pas harganya mahal, hasilnya 30 juta, saya cukup kasih 5 juta saja. Sebaliknya kalau rugi, ya tetap saya minta 5 juta saja. Transaksi seperti ini dilarang. Karena di sini sama dengan mudharabah ala nasibin ma'lum, transaksi kerjasama mengelola modal, namun dengan nilai tertentu, dan itu jadinya transaksi riba. Tayyib. Yang benar bagaimana? Yang benar fluktuatif. Berarti hasil biarkan. Yang fix apa tadi fix? Bagian yang fix apa? Nisbahnya, prosentase bagi hasilnya. Sehingga yang diminta di situ pemodal dikasih berapa persen, pengelola berapa persen. Pemodal misalnya 40%, pengelola 60%, atau sebaliknya. Dan angka seperti ini sifatnya teknis. Dalam arti begini, sesuai dengan kesepakatan. Islam tidak memberikan aturan baku. Apakah harus 30%, 70%, ataukah 40, 60, atau 50, 50? Jawabannya bebas. Ini masuk dalam masalah apa? Teknis. Artinya kembali kepada kesepakatan masing-masing pelaku usaha. Anda boleh 30, 70, 40, 60, yang penting tidak 70, 80 ya. Baik. Selanjutnya perbedaan berikutnya, yang keberapa? Perbedaan yang keempat. Perbedaan yang keempat dalam transaksi mudharabah dengan transaksi riba. Dalam transaksi mudharabah, di situ ada ketentuan bahwa unit usaha yang dijalankan oleh pengelola atau oleh mudharib harus jelas, dalam arti terukur. Artinya sama-sama dipahami antara pemodal dengan pengelola. Karena itu kalau unit usahanya nggak jelas, maka ini salah satu di antara ciri riba. Karena kita tidak bisa mengukur resiko dan tidak bisa mengukur peluang untung. Sebagai contoh, ada orang yang mengumumkan crowdfunding, menarik dana dari para investor, crowd investment. Bagaimana cara menarik dana dari para investor? Silakan Bapak Ibu yang punya duit nganggur,
dimodalkan ke kami, nanti akan kami jalankan untuk usaha. Sudah Bapak Ibu nggak usah tahu usaha apa yang kami jalankan, yang penting pokoknya usaha kami halal. Ya, entah usaha kami ini usaha yang real atau usaha yang gaib, wallahu alam. Ya. Pokoknya usaha kami menguntungkan. Prinsip seperti ini nggak boleh. Karena dalam mudharabah harus jelas unit usahanya. Sehingga kalau nggak jelas, ini salah satu di antara pelanggaran dalam mudharabah, dan nanti bagi hasilnya bisa bermasalah. Pokoknya para pemodal dijanjikan bagi hasil, bagi hasil, bagi hasil. Usahanya apa? Nggak ngerti. Dan ini yang paling semarak di masyarakat kita. Anda terkadang atau banyak di antara tawaran-tawaran yang tersebar di masyarakat yang kalau secara perhitungan itu mustahil, nggak masuk akal. Tapi banyak orang yang percaya. Dan ternyata kalau kita telusuri, sebenarnya yang terjadi bukan akad mudharabah, tapi money game, permainan uang. Permainan uang. Contoh yang paling sering kita, atau yang kemarin sempat semarak ya, tentang masalah pengembangan Jabon, Jati Bonsor. Sudah pernah dengar ini? Jadi dia menawarkan kepada para kliennya, silakan bayar 3,5 juta. Nanti biaya ini akan kami gunakan untuk beli bibit. Lalu bibit itu akan kami kembangkan, terus kami jual. Kami jual. Tapi di situ ada iming-iming. Kalau Anda bisa mendapatkan downline, Anda bisa mendapatkan downline, maka per downline kami kasih 500.000. Sehingga kalau saya daftar bayar 3,5 juta, kemudian saya ajak murid-murid saya yang SD ya, ayo minta kepada bapak ibunya masing-masing 3,5 juta daftar di sini. Nanti kita akan kembangkan bisnis, unit usahanya adalah pengembangan jati. Maka 7 orang tutup modal, dan saya bisa mendapatkan hak 1 unit jati yang akan dikembangkan. Ini mudharabah bodong ya. Memang nggak ada realnya. Anda bisa bayangkan, mustahil ngajak orang sebanyak-banyaknya kemudian nanti akan dikembangkan untuk menanam jati. Di mana lahannya? Dan mana buktinya? Terus bagaimana peluang jati itu bisa bertahan hidup sampai besar? Sehingga hampir mustahil. Belum lagi kita tidak terkena biaya perawatan. Terus pokoknya wani mati 3,5 juta ya. Tanam saja 3,5 juta, nanti hasilnya bagaimana? Anda akan dapat untung nanti jadi 5 juta. Nah, ini transaksi mudharabah yang batil. Dan ternyata sebenarnya itu cuman money game. Bagaimana akal-akalan bisa meraup dana dari umat 3,5 juta kali sekian ratus orang, sekian ribu orang, kemudian uangnya dibagi-bagi 500.000, terus uang ini wallahu alam entah bagaimana caranya agar nanti bisa dikembalikan kepada para pemodal senilai 5 juta. Dan peluang gagalnya besar, karena tidak ada unit usaha real yang berlaku di situ. Tayyib. Karena alasan inilah kenapa mudharabah di bank syariah belum memenuhi kriteria. Anda ketika masuk di bank syariah betul diberi edukasi terlebih dahulu oleh CS-nya ya. Oleh CS-nya di sini ada 2 pilihan produk kami. Antara wadiah atau mudharabah. Kemudian dikasih presentasi yang kurang lebih hanya 15 menit. Dan Anda pokoknya diminta dong radong kudu dong. Pokoknya harus paham. Singkat cerita, misalnya Anda memilih mudharabah, di situ dijanjikan akan ada bagi hasil. Pernah nggak bank bercerita, lalu kalau saya ngasih modal ini, misalnya 10 juta ke bank, saya naruh duit ini 10 juta ke bank sebagai mudharabah, unit usahanya bank itu apa? Bank nggak bisa menjelaskan, karena memang mereka tidak punya usaha real. Sehingga posisi bank, dia mau mengembangkan usaha apa? Bank tidak jual beli barang, bank tidak punya usaha real. Yang bisa dilakukan oleh bank hanyalah mengalihkan dana itu kepada mudharib yang lain, kepada pengelola yang lain. Dan itu pun kita tidak dapat laporannya. Makanya model seperti ini tidak memenuhi kriteria
mudharabah yang syar'i. Kesimpulan ini bisa kita tarik dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Rushd. Beliau mengatakan bahwa ulama dari berbagai negeri ajma'a kullu ma nahfadhu min ahli ilmi fil amsar. Para ulama yang kami ketahui dari berbagai daerah telah sepakat bahwasanya tidak boleh dilakukan bagi hasil dalam mudharabah kecuali dengan kehadiran sahibul mal. Artinya para ulama mensyaratkan dalam mudharabah harus ada transparansi. Sehingga kalau tidak ada transparansi, maka ini mudharabah yang tidak memenuhi standar ijma' ulama sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibnu Rushd. Saya betul tidak bisa memberikan dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi Ibnu Rushd menyampaikan adanya ijma' dalam masalah ini. Dan ijma' termasuk dalil. Apa dalil kalau ijma' adalah dalil? Dalilnya firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih pendapat dalam satu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti kalau tidak berselisih pendapat, itu adalah kebenaran. Paham? Tayyib. Karena itu berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Rushd, maka dalam transaksi mudharabah, siapa yang ingin mengembangkan usahanya kemudian dia memberikan dananya kepada seorang pengelola usaha, di situ harus ada penjelasan jenis usaha apa yang dijalankan. Dan masih banyak tawaran-tawaran seperti ini yang sebenarnya itu hanya bersifat money game. Tayyib, saya tidak akan melebar membahas masalah gharar, karena kalau gharar nanti kajian kita butuh waktu yang panjang. Sehingga tentang money game sebenarnya di sini bias antara posisi riba ataukah posisi gharar, dia bisa didekati dari larangan gharar dan juga bisa didekati dari larangan riba. Prinsipnya, kalau dalam transaksi yang mengatasnamakan mudharabah, tapi di situ tidak ada usaha real yang bisa dijalankan dan tidak ada usaha yang terukur di situ, maka Anda wajib untuk menghindarinya. Tayyib.